Hi everyone, welcome to Apoteker Rizka Channel. Jadi ini adalah video pertama saya menampakkan wajah saya untuk menjelaskan. Mohon teman-teman di support, karena dengan support kalian saya akan lebih semangat lagi ngasih kalian tips belajar farmasi atau apoteker dengan sangat mudah. Kenapa saya katakan ini adalah tips yang memang sangat mudah untuk dipahami ketika belajar farmasi atau apoteker? Karena sistem belajar saya itu, saya akan memberikan keyword atau kata kunci. Jadi teman-teman nggak perlu belajar yang panjang kali lebar itu sampai ujung-ujungnya nggak ngerti, nggak nemu jawabannya. Misalnya pada soal-soal UKI. Nah, saya berpikiran di channel ini saya akan fokus pada tips menjawab soal-soal UKI. Sambil kita belajar, kita juga ngerti kan materinya seperti ini, contoh soalnya seperti ini, cara menjawab soalnya seperti ini. Karena untuk soal UKI, tim yang buat soal itu nggak mungkin ngasih soal yang rumit, soal yang susah. Mereka itu sudah diatur teman-teman, satu soal 1 menit. Jadi nggak mungkin dikasih rumus yang panjang kali lebar, misalkan soal perhitungan. Terus misalkan farmasi klinik, nggak mungkin dikasih kasus yang berbelit-belit yang nggak bisa dikerjain dalam 1 menit. Oke, singkat saja mari kita tes seberapa mudah sih tips yang akan saya berikan untuk teman-teman pelajari. Di sini mungkin saya akan bahas dulu tentang farmakokinetik, perhitungan farmakokinetik. Kenapa? Karena ternyata masih banyak banget yang nggak paham soal farmakokinetik teman-teman. Bukan hanya yang S1, bahkan yang apoteker maupun yang S2 sekalipun itu masih banyak yang belum paham perhitungan farmakokinetik. Jadi saya tertarik mau bahas itu. Saya mau ngasih keyword buat teman-teman bisa pelajari, bisa paham tentang perhitungan farmakokinetik. Di sini yang mau saya bahas yang pertama kalinya, perhitungan farmakokinetik part 1. Jadi di part 1 ini kita akan bahas tentang rumus clearance. Biasanya kan ada ya soal study case dan kita disuruh menghitung clearance. Awalnya kita paham, oh seperti ini ternyata cara jawabnya. Tapi lanjut ke soal berikutnya, kok beda ya? Padahal sama-sama kita disuruh menghitung clearance. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa rumus clearance itu umumnya ada 3. Yang pertama itu ada waktu paruh eliminasi, yang kedua konstanta laju eliminasi, yang ketiga berdasarkan dosis dan AUC. Nah, untuk keywordnya, yang pertama, untuk rumus pertama waktu paruh eliminasi, tipe soalnya itu kalian harus cari di soal itu ada nilai volume distribusi dan T/2. Kalau misalkan di soal itu nggak ada volume distribusi, atau misalkan ada volume distribusi tapi T/2-nya nggak ada, kalian skip, cari rumus yang kedua. Rumus yang kedua di sini tipe soalnya, oh ada nih nilai volume distribusinya, tapi kok tetap nggak ada nilai K-nya ya, berarti kalian skip juga, berarti bukan rumus yang pertama dan bukan juga rumus yang kedua. Cari rumus yang ketiga. Nah, di soal ternyata ada volume distribusi, tapi kok nggak ada T/2, nggak ada K, berarti itu nilai volume distribusinya itu pengecoh teman-teman. Nah, kalian cari lagi, oh ternyata ada dosis, ada AUC, berarti untuk rumus perhitungan tersebut pilih rumus yang ketiga berdasarkan dosis dan AUC. Berarti kalian tinggal cari nilai dosisnya berapa, AUC-nya berapa, baru dibagi dosis bagi AUC. Itulah jawabannya teman-teman. Jadi seperti itu cara memahami perhitungan clearance. Jadi kita hanya fokus ke tipe soal, nilai apa yang diminta.
Kan di soal itu biasanya hitunglah clearance pada kasus tersebut. Kita bingung, ini tuh untuk clearance yang mana, jadi harus benar-benar diperhatikan tipe soal yang sudah saya cantumkan. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas contoh soal dan cara penyelesaiannya. Nah, ini untuk rumus clearance, rumus yang pertama. Rumus yang pertama berdasarkan waktu paruh eliminasi. Rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri. Ada keterangannya juga. Clearance sama dengan 0,693. 0,693 itu ketentuan teman-teman. Kali volume distribusi dibagi T/2. CL-nya itu clearance. 0,693 itu adalah konstanta yang berasal dari logaritma alamiah. Jadi itu ketentuan. FD adalah volume distribusi, T/2 adalah waktu paruh eliminasi. Nah, ini untuk rumus clearance yang kedua. Teman-teman bisa lihat sendiri, rumusnya itu CL sama dengan volume distribusi dikali K. K-nya itu konstanta, teman-teman. Konstanta laju eliminasi, makanya rumusnya dikatakan konstanta laju eliminasi. Keterangan teman-teman bisa baca ya. Yang ketiga, rumus yang ketiga itu berdasarkan dosis dan AUC. Rumusnya CL sama dengan dosis bagi AUC. Oke, kita lanjut contoh soal. Sekarang kita lanjut latihan soal yang pertama. Karena di sini soalnya itu panjang banget, teman-teman. Jadi saya sarankan teman-teman langsung baca pertanyaannya. Di sini pertanyaannya, hitunglah clearance obat yang diberikan kepada pasien. Berarti kita diminta untuk menghitung clearance. Nah, ingat keyword yang tadi saya jelaskan ketika kita diminta untuk menghitung clearance, ada tipe soalnya. Ada nilai apa saja sih yang ada dalam soal? Di soal tersebut ada pasiennya berusia 55 tahun dengan berat badan 70 kg, terus tinggi badannya 175 cm. Itu semua hanya nilai pengecoh. Jadi karena kita diminta untuk menghitung clearance, hal pertama yang kalian cari, apakah di soal tersebut ada volume distribusi? Ada 40 liter. Apakah di soal tersebut ada T/2? Ternyata ada, berarti langsung saja pakai rumus yang pertama. Oke, berarti jawabannya ini ya. Karena kita menggunakan rumus yang pertama. CL sama dengan 0,693, ingat 0,693 itu adalah ketentuan. Jadi harus dikali berapa volume distribusinya, lalu dibagi berapa T/2-nya. Dan dihasilkan 4,62, berarti baik, kita lanjut latihan soal yang kedua. Seperti biasa kalau teman-teman dapat soal yang panjang banget, teman-teman bisa langsung baca pertanyaannya apa. Di sini pertanyaannya sama ya, kita diminta untuk menghitung clearance. Nah, ketika teman-teman lihat soalnya, untuk berat badan 60 kg itu selalu di skip jika yang ditanyakan adalah menghitung clearance. Yang pertama teman-teman cari adalah nilai volume distribusi. Di sini ada nilai volume distribusi. Oke. Kita cari T/2. Berarti di sini T/2-nya nggak ada ya. Berarti bukan rumus yang pertama. Terus ada nilai K, konstantanya. Nah, kalau misalkan ada nilai konstantanya, berarti kita menggunakan rumus yang kedua. Berarti ini ya jawabannya, karena kita menggunakan rumus yang kedua. Karena di soal tersebut ada nilai volume distribusi dan ada nilai konstantanya. Berarti jawabannya adalah C.
Bagaimana teman-teman? Apakah sampai sini kalian sudah paham mengenai perhitungan farmakokinetik part 1? Kalau teman-teman sudah paham, nanti kita akan lanjut untuk perhitungan part 2. Sekian materi farmakokinetika part 1. Saya minta support dari teman-teman, jangan lupa di-like, di-subscribe, dan di-komen. Teman-teman bisa request di komentar materi apa yang akan selanjutnya saya bahas.